Halo guys, kembali bersama gue aja di Opini Aja ya. Ya, di sesi Opini Aja kali ini gue mau membahas soal banyak hal yang sedang seru ya di sosial media, di ruang publik, tentang kontroversi efisiensi anggaran. Sebenarnya hal ini tuh tidak terlalu gue ikuti ya, karena efisiensi anggaran ini hal yang common sebenarnya dilakukan oleh semua negara. Hal ini begitu common dengan apapun caranya, dengan segala perdebatan yang ada di ruang publik gitu ya. Gue ingin menyampaikan opini gue, siapa tahu opini gue bisa menjadi preference cara berpikir teman-teman ya, supaya kita bisa lebih menyederhanakan lagi pemikiran kita soal ini gitu, dan juga segala hal kontroversi yang lagi terjadi akhir-akhir ini juga gitu ya. Oke, kita akan bicara soal efisiensi anggarannya dulu, dimana kronologinya adalah Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto menerbitkan Inpres nomor 1 di tahun ini, dimana dia menginstruksikan untuk mengefisiensi anggaran yang awalnya sebanyak 306 triliun dan sekarang ditambah menjadi 308 triliun rupiah. Dan katanya targetannya adalah 750 triliun ya. Jadi kita nggak tahu nanti kedepannya apa lagi yang bakal diefisiensikan. Jadi 308 triliun itu mencakup belanja kementerian sebanyak 250 triliun lebih dan juga KL sebanyak 50 triliun lebih gitu ya. Cakup itu semua. Dan uang ini nanti akan dialihkan untuk program prioritas pemerintah, yaitu makan siang bergizi gratis gitu ya, dan program-program prioritas lainnya. Oke. Kita akan bahas dulu kenapa ini menjadi pertentangan di ruang publik. Gue mengerti apa yang terjadi dengan dinamika yang terjadi di ruang publik saat ini. Gue paham kenapa dan apa alasannya kenapa ini banyak ditentang oleh, apalagi untuk orang-orang yang mengerti soal dampak yang terjadi dari efisiensi ini. Biasanya di negara lain ketika melakukan efisiensi anggaran itu biasanya ada dua hal yang dilakukan. Pertama adalah mereka menggundul habis sektor-sektor non esensial ya, jadi tidak mengganggu sektor-sektor yang esensial gitu ya. Yang kedua adalah merampingkan kabinet supaya anggaran di pemerintahan itu bisa diminimalisir gitu kan, supaya nanti uangnya bisa digunakan untuk program yang lebih penting dibanding menggaji pemerintahan. Tapi yang terjadi adalah, pertama, efisiensi ini mengganggu sektor-sektor esensial. Dimana kalau gue kan banyaknya teman gue tuh di pendidikan ya, dimana orang-orang pendidikan ini pada mengamuk dalam tanda kutip. Kenapa? Karena efisiensi anggaran ini mengganggu sektor pendidikan yang merupakan sektor esensial. Gue jelaskan dulu ya, sektor esensial tuh maksudnya apa? Sektor esensial tuh maksudnya sektor yang dibutuhkan sekali oleh rakyat sehari-hari. Contoh pendidikan, listrik gitu ya, energi dan semacamnya yang kita butuhkan. Itu adalah sektor esensial. Dan sektor esensial ini terganggu sayangnya. Diefisiensikan juga. Yang disinyalir katanya karena faktor efisiensi ini itu akan membuat contohnya tunjangan dosen akan terganggu, UKT akan naik, iuran sekolah akan naik, KIP akan terganggu, dan semacam-semacamnya gitu. Dimana anggaran-anggaran di pendidikan juga banyak yang diefisiensikan, sehingga menimbulkan kecemasan dari publik tentang segala hal yang akan terganggu di bidang pendidikan. Dan ini juga sebenarnya lumayan gue sayangkan ya. Kenapa? Apa tidak ada cara lain untuk mengefisiensikan anggaran? Sementara justru di kabinet Bapak Prabowo malah menambah personil gitu. Malah menambah personil, meskipun ada yang bilang bahwa beberapa orang tidak akan mengambil gaji dari pemerintahan, tapi ya
menambah personil aja itu kan sudah kontroversi gitu kan. Jadi memang di otak gue pun sama tidak make sense gitu. Di otak gue pun sama tidak make sense. Jadi wajar kalau ini menjadi pertentangan di ruang publik gitu ya. Oke, kita akan bahas soal tujuan efisiensi ini sedikit ya. Dimana tujuan efisiensi ini adalah supaya uang ini dialihkan untuk program prioritas pemerintah, yaitu makan siang bergizi gratis gitu ya. Dimana kalau gue melihat dari statement di awal tahun ya, di awal tahun dimana katanya program makan siang gizi gratis ini ditargetkan mencapai 58 juta ibu hamil dan anak-anak ya, ibu hamil dan anak-anak. Dimana kalau kita hitungan matematika, dimana 58 juta dikali satu porsi dari makan siang ini yaitu 10.000, artinya kan pemerintah butuh 580 miliar per hari untuk bisa merealisasikan target ini. Dan kalau kita bicara soal targetan 580 miliar per hari, maka dengan uang 308 triliun, kalau dibagi sekitar 580, itu sekitar menyasar 500-an ya, 500 lebih, 500 hari, artinya bisa 1,5 tahun, bisa menutupi target ini sebanyak 1,5 tahun dengan uang 308 triliun. Dan kalau targetannya 750 triliun, artinya bisa 3 tahun gitu ya. Cuma kita nggak tahu bakal ngambil dari mana, karena isu-isunya kan katanya negara bakal berhutang lagi ke luar negeri, itu juga berusaha untuk menarik investasi dari luar dan segala macam gitu ya. Kita tunggu aja manuver apa yang akan dilakukan selanjutnya, karena ini balik lagi masih belum selesai, jadi pantau terus gitu ya. Gua akan menjelaskan juga soal program ini ya, karena kan banyak yang ngalor ngidul ya di sosial media bahwa katanya program ini membunuh, program makan siang gratis ini membunuh karir orang tua dan segala macamnya. Gue ingin luruskan ini dulu ya. Gue ingin luruskan ini dulu. Karena kasus PHK gitu ya, kasus pengangguran ini sebelum ini pun sebenarnya sudah parah sebenarnya. Kenapa gue bisa bilang parah? Karena kita sudah mengalami deflasi selama 5 kali berturut-turut ya. Kita sudah mengalami deflasi selama 5 kali berturut-turut, di mana deflasi ini terjadi in the bad way. Jadi gini, deflasi itu ada yang good way, ada yang karena faktor bagus, karena barangnya laku, atau the bad way, jalan yang jelek, atau karena hal buruk. Nah, kebetulan deflasi di Indonesia terjadi karena hal yang buruk. Kenapa? Karena PHK menjamur di Indonesia, di mana jumlah fresh graduate tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga pengangguran semakin bertambah. Dan ini linear dengan beberapa investor besar dari dunia yang ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena orang luar negeri menilai bahwa SDM kita belum terlalu baik gitu. SDM kita belum terlalu baik untuk bisa bekerja. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ini juga linear dengan masalah yang kita hadapi sekarang, yaitu masalah stunting. Makanya ini nyambung ke kasus makan siang bergizi gratis. Gue paham kenapa Bapak Prabowo begitu sangat fokus dengan program ini, karena 1 dari 4 ibu hamil di Indonesia terkena stunting. Dan juga dari data terakhir yang gue baca, 7.500.000 anak Indonesia terkena stunting juga. Stunting itu apa? Stunting itu adalah kekurangan gizi. Untuk ibu hamil, kalau mengalami stunting, maka anaknya tidak akan tumbuh dengan cepat. Begitupun anak-anak. Kalau anak-anak terkena stunting, dia juga tidak akan tumbuh dengan cepat, sehingga akhirnya menghasilkan SDM yang kurang gitu ya. Jadi itu yang terjadi, dan itu memang linear gitu ya. Itu juga linear dengan data IQ, di mana IQ orang Indonesia sekarang ada di titik terendah sepanjang sejarah,
sepanjang sejarah negara ini, dengan IQ rata-rata hanya mencapai 78 saja, terendah di semua negara ASEAN. Dan itu berbanding lurus dengan kasus stunting yang ada di Indonesia. Makanya gue paham kenapa Bapak Prabowo ingin menginisiasikan makan siang bergizi gratis, ingin juga swasembada pangan. Karena menurut gue memang stunting ini harus difokuskan sih, masalah stunting ini. Karena masalah yang sangat basic yang terjadi di Indonesia. Dan kalau kalian tidak percaya dengan kasus stunting ini, nih gue kasih yang lebih sederhana lagi aja. Cara orang-orang bermain sosmed. Banyak orang yang terlalu menelan bulat-bulat berita gitu ya, dimana kalau kalian melihat akun-akun yang suka hoax dalam tanda kutip, itu dipercaya oleh banyak orang di sosial media. Itu aja sudah menunjukkan di masa kecilnya banyak yang terkena stunting. Itu adalah kasus yang paling sederhana. Jadi begitu kurang lebih. Jadi data ini tidak usah mencari validasi kemana-mana. Kalian bisa melihat dari sekitar kalian aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, masalahnya dengan ini kan bisa dibilang adalah solusi jangka pendek ya, makan siang bergizi gratis ini. Masalah solusi jangka panjangnya ini apa? Ya, karena kalau kita bicara garis lurusnya, dimana kan PHK makin banyak, artinya banyak yang terjebak di jalur kemiskinan, dimana memang secara data juga orang yang turun derajat dari kelas menengah ke kelas bawah itu semakin banyak. Dan itu kan mengurangi daya beli masyarakat, yang akhirnya menyebabkan deflasi itu terjadi terus-menerus. Dan dengan investor luar negeri yang ragu-ragu untuk investasi di Indonesia, itu akan menambah parah situasi ini. Jadi itu, makanya gue paham juga kekhawatiran teman-teman terhadap efisiensi anggaran ini, kecemasan teman-teman itu gue mengerti semua. Gitu. Tapi gue ingin sederhanakan bahwa kasus ini tuh sebenarnya sudah terjadi sebelum kasus efisiensi anggaran ini terjadi. Hanya aja mungkin karena banyak dari kalian yang tidak melihat ke arah sana, ya, sehingga ketika kasus ini mulai mengganggu sektor kalian, baru kalian bersuara. Gue udah bersuara dari lama sekali soal itu, gitu. Soal kesenjangan sosial dan segala macamnya tuh gue udah berbicara banget di konten-konten gue. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah lingkaran yang bisa dibilang akan terjadi terus-menerus kalau dasarnya memang tidak dibenarkan. Dasarnya ini tidak benar gitu. Dan menurut gue setuju dengan Bapak Prabowo dengan program makan siang bergizi gratis ini, gue paham gitu. Tapi memang gue mempertanyakan kepada pemerintah solusi jangka panjangnya apa untuk mengatasi kasus stunting ini. Karena nanti nyambung, itu nanti ke kasus PHK nyambung, ke kasus sumber daya manusia nyambung, gitu ya. Gimana cara orang-orang Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang begitu banyak itu nyambung. Karena sumber daya alam yang banyak tanpa sumber daya manusia yang memadai sama aja bohong. Jadi fokus Bapak Prabowo terhadap sumber daya manusia itu gue setuju. Tapi cara-caranya yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini gue rasa harus dipikirkan lagi. Gitu. Kenapa dinamika di publik ini terjadi? Kenapa protes demi protes ini terjadi? Karena kepercayaan kita kepada pemerintah ini sangat kurang. Kenapa? Karena kasus korupsi menjamur gitu ya. Kemarin juga menteri ada yang berulah di kasus LPG, bener nggak? Itu kan menurunkan kepercayaan kita kepada pemerintah, bener nggak? Iya kan? Ditambah sekarang dengan kasus efisiensi anggaran ini yang banyak sekali celahnya, di mana ini mengganggu sektor esensial gitu ya. Kemudian banyak ibu rumah tangga yang cemas, takutnya suaminya di PHK dan segala macam gitu ya.
Ini adalah kecemasan publik yang terjadi karena ketidakpercayaan kita terhadap pemerintah. Meskipun program ini bagus, tapi kalau misalkan kepercayaan kita terhadap pemerintah kurang ya, kita bisa melihat dari POV yang lain kan pada akhirnya gitu. Makanya muncul hashtag kabur aja dulu dan segala macam. Yang itu berkaitan semuanya. Karena lapangan kerja yang tipis tidak sesuai dengan fresh graduate yang keluar, sehingga banyak pengangguran yang berseliweran pada akhirnya mencari peruntungan di luar negeri gitu ya. Jadi ini dinamika yang terjadi. Ini semua nyambung gitu. Makanya kemarin ada wamen yang berteriak kalau mau pergi, pergi saja. Jadi wamen harusnya mikir gitu. Kenapa lapangan kerja di Indonesia sangat sedikit? Kenapa deflasi terjadi terus-menerus? In the bad way. Kenapa daya beli masyarakat begitu sangat turun? Kok malah fokus pada pernyataan? Meskipun ya gini ya teman-teman, meskipun itu wamen kontroversial, kita jangan memalingkan mata dari efisiensi anggaran ini. Kenapa? Karena efisiensi anggaran ini complicated dan akan terjadi lagi di kemudian hari. Jadi jangan memalingkan mata, jangan memalingkan fokus dari sini. Karena ini faktor efisiensi anggaran ini adalah faktor balancing, mengganggu balance dari kementerian-kementerian yang terkait. Gitu, mengganggu kinerja dari kementerian-kementerian terkait. Jadi ini yang harus kita fokuskan dibanding wamen yang berteriak nggak jelas itu ya. Jadi itu kurang lebih soal opini gua ya teman-teman. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah dari efisiensi anggaran ini. Kesimpulannya ya, efisiensi anggaran ini tidak ada yang salah dalam tanda kutip, hanya aja banyak celahnya gitu ya. Hanya aja banyak celahnya, dimana ini mengganggu sektor-sektor esensial, kemudian ini membuat publik cemas, sehingga ini menimbulkan banyak protes dan pertanyaan. Dan gue juga paham dengan protes yang dilakukan, kecemasan publik yang dilakukan. Gue paham gitu ya. Tapi juga gue paham dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi gue ada di dua sisi gitu. Gue melihat dari dua sisi gitu. Dan gue mengambil opini dari situ ya. Jadi ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang ada itu adalah ketidakpercayaan satu sama lain. Jadi itu yang harus dibangun. Makanya kasus wamen yang berteriak itu menurut gua itu sangat fatal sih. Karena itu membuat publik lebih tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Itu bodoh banget sih wamen itu.